Timnas Prancis telah mengumumkan skuad yang akan dibawa ke Qatar untuk melakoni Piala Dunia 2022. Bertekad untuk mempertahankan gelar, Didier Deschamps selaku pelatih Les Bleus membawa 25 pemainnya ke Qatar. Timnas Prancis berada di grup D bersama Tunisia, Australia, dan Denmark. Les Bleus tampaknya ingin menunjukkan kualitas mereka sebagai juara bertahan. Pasalnya, Deschamps memanggil pemain yang kualitasnya tidak perlu diragukan lagi, mulai dari lini belakang hingga di lini depan. Prancis tampil ke Piala Dunia Qatar sebagai sebuah tim unggulan. Les Bleus adalah juara bertahan setelah mengangkat trofi Piala Dunia 2018 di Rusia dengan mengalahkan Kroasia di partai puncak. Jika dibandingkan dengan skuad saat juara Piala Dunia 2018, ada beberapa perubahan yang dibuat Deschamps untuk Piala Dunia 2022 ini. Deschamps kehilangan pemain kunci yang membawa Prancis menjadi juara dunia di Rusia. Selain faktor cedera, Deschamps juga tidak membawa pemain yang tampil di Piala Dunia 2018 ke Qatar karena alasan performa. Benyamin Mendy adalah pemain yang berposisi sebagai bek kiri. Pada Piala Dunia 2018, Mendy hanya sekali dimainkan selama 40 menit pada laga ketiga fase grup melawan Denmark. Mendy sejatinya pemain yang bagus, dan Mendy telah membela timnas Prancis sejak kelompok usia 17 tahun. Namun, sejak musim 2021-2022 lalu, karir Mendy mulai tenggelam dan membuatnya tidak dipanggil Deschamps ke Qatar. Zonzi adalah seorang gelandang. Zonzi menjadi andalan Deschamps di Piala Dunia 2018 lalu. Zonzi selalu menjadi opsi pertama Deschamps saat melakukan pergantian pemain. Selama di Rusia, Zonzi bermain sebanyak 5 kali dan 4 kalinya sebagai pemain pengganti. Walau tidak masuk skuad Prancis, Zonzi akan memberikan dukungan langsung kepada Les Bleus, sebab saat ini ia membela klub Qatar Al Rayyan. Gelandang timnas Prancis N'Golo Kante mengalami nasib buruk dan harus absen di Piala Dunia 2022. Kante mengalami cedera dan tidak akan sembuh ketika Piala Dunia dimulai. Kante sejatinya masih diandalkan timnas Prancis. Jika dalam kondisi bugar, Kante diyakini akan dibawa ke Qatar. Di sisi lain, ia juga sering cedera pada musim 2021-2022. Ia juga melewatkan banyak laga bersama Chelsea. Menjelang Piala Dunia 2022, Tolisso mengalami nasib buruk. Pada Oktober lalu, mantan pemain Bayern Munchen tersebut mengalami cedera. Dia tidak punya waktu untuk pulih dan masuk ke dalam skuad Piala Dunia. Tolisso juga merupakan pemain yang masih diandalkan Deschamps. Dia memainkan 5 laga di Piala Dunia 2018 dan masuk skuad Prancis edisi Euro 2020. Thomas Lemar mengalami periode sulit bersama Atletico pada musim ini. Performanya sangat tidak konsisten, sehingga Lemar tidak masuk skuad Prancis meskipun pernah terlibat di Piala Dunia 2018 dan Euro 2020. Lemar tidak membela timnas Prancis sejak September 2021, sebab ia kalah bersaing dengan Ousmane Dembélé dan Kingsley Coman. Rasanya mustahil jika Deschamps memanggil Umtiti untuk Piala Dunia 2022. Sebab setelah Piala Dunia 2018, performa Umtiti justru menurun secara signifikan. Umtiti hanya sekali bermain pada musim 2020-2021. Musim ini, Umtiti pindah ke Lecce dan masih belum bermain secara reguler. Paul Pogba menjadi andalan Deschamps di Piala Dunia 2018. Selama di Rusia, Pogba mencetak 2 gol dan salah satu golnya tercipta di laga final. Hanya saja, Pogba akan absen di Piala Dunia 2022 lantaran mengalami cedera lutut dan tidak punya cukup waktu untuk sembuh. Pogba sendiri mengalami penurunan performa sejak 2019-2020. Pogba mengalami banyak cedera dan jarang bermain secara reguler. Sementara di Piala Dunia 2022,
Didier Deschamps membawa 25 pemain yang dianggap berkualitas. Dari posisi penjaga gawang, Deschamps membawa 3 pemain, yakni Hugo Lloris, Alfonso Areola, dan Stevie Mandanda. Di sektor pertahanan, Rafael Varane yang sempat cedera tetap dipanggil Deschamps. Selain itu, ada Dayot Upamecano, Presnel Kimpembe, Ibrahima Konate, William Saliba, Benjamin Pavard, Lucas Hernandez, Julius Koundé, dan Theo Hernandez. Sementara di sektor tengah, timnas Prancis banyak dihuni pemain-pemain muda. Ada Youssouf Fofana, Matteo Guendouzi, Adrien Rabiot, Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni, dan Jordan Vertout. Sementara di lini depan, Deschamps memanggil Karim Benzema, Olivier Giroud, Ousmane Dembele, Kylian Mbappe, Anthony Griezmann, dan Christopher Nkunku.